Maret 2026. Miami Heat sudah unggul jauh dari Washington Wizards dengan sisa waktu sekitar 1 menit. Pada dasarnya game ini sudah selesai karena kita sudah tahu siapa pemenangnya. Jadi free throw dari Bam Adebayo ini nggak akan ada artinya kan? Kalau kalian berpikir seperti itu, maka kalian salah total. Karena free throw ini bakal jadi momen paling bersejarah di NBA era modern. Dengan ini, Bam telah mencetak 83 poin dalam satu game, terbanyak kedua dalam sejarah NBA. Wow! Setelah Kobe mengumpulkan 81 poin 20 tahun lalu, orang-orang sering menebak siapa pemain di masa depan yang bisa mendekati atau bahkan memecahkan rekor itu. Ada yang bilang LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Devin Booker, Joel Embiid, Damian Lillard, Donovan Mitchell, atau mungkin Luka Doncic. Gak ada satupun orang yang mengira kalau Bam Adebayo lah yang akan mengambil rekor dan posisi Kobe ini. Pertanyaannya, kok bisa Bam tiba-tiba melakukan hal bersejarah ini? Padahal musim ini Bam bukanlah seorang all-star, dan performanya secara keseluruhan sedang tidak berada di puncak-puncaknya. Jadi apa yang membuatnya termotivasi untuk main gila-gilaan di game ini? Sepertinya Bam memang sudah berencana untuk mencetak 83 poin dan mengejutkan seluruh NBA. Karena dalam beberapa waktu terakhir, dia selalu mendapatkan perlakuan yang jauh dari ekspektasinya. Selama ini Bam Adebayo sudah dikenal sebagai center yang solid dan kompeten untuk Miami Heat. Gak cuma berhasil jadi All-Star 3 kali, dia juga merupakan salah satu dari pemain kunci Heat ketika mereka lolos ke NBA Finals pada 2020 dan 2023 lalu. Dia sudah meraih kesuksesan melebihi bintang-bintang lainnya. Seharusnya namanya juga sering disebut dalam perbincangan center terhebat di samping Jokic, Wemby, Embiid, Cat, dan masih banyak lagi. Tapi kenyataannya, Bam justru jarang disandingkan dengan mereka. Saat namanya dibicarakan pun, topiknya selalu mengarah ke hal-hal yang negatif dibanding positif. Ini salah satu contohnya. Dalam daftar pemain-pemain NBA yang performanya paling menurun musim lalu, nama Bam ada di sana, di samping Joel Embiid, Paul George, dan Lauri Markkanen. Masalahnya, performa mereka bertiga menurun karena mereka jarang bermain karena cedera, atau tim mereka sedang melakukan tanking. Sedangkan Bam, dia sepenuhnya sehat, dan Miami Heat adalah salah satu tim yang sedang berjuang untuk jadi juara dari wilayah timur. Rataan poin dan reboundnya memang menurun dibandingkan musim sebelumnya. Tapi ini bukanlah penurunan yang drastis. Ternyata setelah ini bakal membuat Bam semakin terdorong oleh amarah. Hampir setiap tahun di era 2020-an ini, Bam selalu menjadi salah satu favorit untuk meraih gelar Defensive Player of the Year. Tapi akhirnya dia nggak pernah menang, hanya selalu menjadi finalis. Bam merasa bahwa dia dan Miami Heat selalu kurang dihargai dibandingkan tim NBA lainnya. Jumlah pertandingan mereka yang ditayangkan di TV nasional pun semakin sedikit. Performa Bam pun jarang diliput oleh media-media. Sehingga gak banyak orang yang tahu seberapa hebat dirinya, khususnya di sisi defense. Memasuki musim ini, Bam masih mendapatkan disrespect yang serupa. Produktivitasnya menurun, terlebih di area mid-range di mana selama ini itu adalah posisi favoritnya. Ditambah dengan Tyler Hero dan Norman Powell yang berhasil menjadi All-Star dalam 2 musim terakhir, Bam sampai gak dianggap lagi jadi salah satu pemain terhebat Heat. Bam dengan sabar menunggu momen yang tepat untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa mereka semua salah. Dan kesempatan itu akhirnya tiba di game melawan Wizards ini. Di game ini, baik Norman Powell dan Tyler Hero absen karena cedera, sehingga Bam sepenuhnya memegang kendali untuk Heat. Tanpa berlama-lama, ini yang dia lakukan. 37th win of the season. And orchestra leader, the engine that helps the Heat offense. Quebec from cross court for the band 3. Yes. Bam mencetak 14 dari 16 poin pertama Miami Heat. Sejak awal, Bam sudah memberikan sinyal bahwa dia akan bermain sangat dominan di game ini. Bahkan sekitar 30 detik kemudian, dia sampai mempermalukan Alex Sarr dengan poster dangnya ini. First quarter, here comes Bam again against Sarr. He slammed it from Bam. Go ahead, big fella. Put an exclamation. Tapi sepertinya dia merasa kalau itu belum cukup, karena setelah kuarter 1 berakhir, dia sudah mengumpulkan 31 poin. Ya, 31 poin di kuarter pertama. Sebanyak 10 dari 16 tembakannya berhasil masuk. 5 dari 8 diantaranya berasal dari luar garis 3 point. Di saat pemain lain berusaha keras untuk mencetak 30 poin dalam satu game, Bam sudah bisa melakukannya hanya dalam 12 menit pertama di game ini. Heat langsung unggul jauh dari Wizards. Tapi Bam tetap memutuskan untuk terus tancap gas. Felt like a dominant team tonight and they're ahead by only 12. Bam spinning on Sarr in the first half. Bam got it. Setelah kuarter 2 berakhir, Bam sudah punya 43 poin, terbanyak dalam sejarah Heat. Sebelum game ini, capaian poin terbanyak Bam sepanjang karirnya di NBA adalah 41 poin. Dan sekarang rekor itu sudah dipecahkan bahkan sebelum kuarter 3 dimulai.
Bagaimanapun orang-orang masih mencari celah untuk menghujat Bam meski performanya sudah sehebat ini. Baik yang mengira kalau di 2 kuarter berikutnya Bam mungkin sudah nggak bisa mencetak lebih dari 10 poin, atau bahkan nggak nge-skor sama sekali. Sudah ada banyak sekali pemain yang berapi-api di awal game, tapi akhirnya langsung redup di 2 kuarter terakhir. Dan mungkin Bam bakal jadi salah satu di antara mereka. Namun kenyataannya berbeda dengan pemain-pemain itu. Bam merasa bahwa dia punya kesempatan besar untuk mengukir sejarah di game ini. Memasuki kuarter ketiga, ini yang dia lakukan. Double Bam on that last play. Here he comes again. 83, Yakachonis for Bam. Yes. There he is again. 52. Mulai dari syuting yang tajam hingga dunk yang penuh energi, Bam makin mendominasi Wizards tanpa ampun di game ini. Setelah kuarter 3 berakhir, Bam sudah mengoleksi 62 poin. Dengan ini, Bam sudah memecah rekor poin terbaik dalam sejarah Heat yang sebelumnya dipegang oleh LeBron James dengan 61 poin pada 2014. Bagaimanapun, rekor yang luar biasa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih hebat lagi. Sebelum Bam, cuma ada satu pemain di NBA yang bisa mencetak 62 poin dalam 3 kuarter, yaitu Kobe Bryant pada 2005. Dan ternyata itu bukanlah satu-satunya rekor Kobe yang bakal dipecahkan Bam. Karena di kuarter 4, Bam makin susah untuk dihentikan. Taking advantage in transition off this. Here's Bam. Got fouled. The NBA by an individual player. Into Bam. Yes. Dengan tembakan ini, Bam sudah mencetak 77 poin. 4 poin lagi untuk menyamai rekor Kobe dengan sisa waktu sekitar 3,5 menit. Lucunya, Wizards baru mulai menjaga Bam dengan serius, bahkan sampai diberi triple team sesaat setelah dia punya 77 poin. Bukan saat dia sudah mengumpulkan 50 poin, 40 poin, atau 30 poin. Dengan Wizards yang semakin memperketat defense-nya, Bam akhirnya mulai kesusahan untuk mencetak poin. Dia dan Heat sudah melakukan segala cara untuk mendapatkan poin melalui field goal, tapi nggak ada satupun yang masuk. Dan mungkin kalian nggak pernah lihat pemain bintang favorit kalian terkenal triple team sekeras ini. Akhirnya Bam pun mulai mencari poin melalui free throw, dan dia terus-menerus melakukan ini sampai menyamai rekor 81 poin Kobe, dan akhirnya juga untuk mengambil alih posisinya. Dengan ini, Bam telah menjadi pemain kedua dengan perolehan poin terbanyak sepanjang sejarah NBA, atau mungkin bisa jadi satu-satunya pemain kalau kalian menganggap 100 poin dari Will Chamberlain hanyalah mitos. Di sini gue sangat respect dengan pelatih Heat Erik Spoelstra, karena setelah Bam menerima semua hujatan itu, dia mempersilahkan Bam untuk terus bermain sampai game berakhir untuk meraih pencapaian yang mustahil untuk digapai. Begitu juga dengan rekan setimnya. Saat Bam sudah mau mendekati rekor, mereka juga berusaha keras untuk selalu memberikan bola kepada Bam dengan cara apapun. Tapi Bam juga tetap mendapatkan kritik dari banyak orang atas performanya ini. Pertama, karena lawannya adalah Wizards, salah satu tim terlemah di NBA. Padahal faktanya, para pemain yang berada di peringkat teratas dalam rekor ini juga melawan tim yang lemah pada masanya. Wilt, Kobe, Doncic, Embiid, Mitchell, Lillard, semuanya melawan tim dengan rekor yang buruk. Kedua, karena dia memecah rekor ini dengan sengaja menembak banyak free throw. 36 free throw dari total 43 percobaan ini juga jadi rekor baru sebagai yang terbanyak dalam satu game dalam sejarah NBA. Namun, rekor tetaplah rekor. Kita tidak bisa membantah dominasi Bam dengan 83 poinnya ini. Di masa depan, orang-orang cuma akan mengingat tentang Bam yang berada di posisi kedua, bukan tentang bagaimana cara dia memperoleh semua poinnya itu. Ini adalah salah satu hari paling bersejarah di NBA era modern, dan mungkin saja momen seperti ini tidak akan terulang lagi untuk waktu yang lama. Itulah episode kali ini. Free design diskon hingga 60% dan free ongkir spesial cuma di bulan Ramadan. Gas cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.